Oke, shalom semuanya. Senang sekali bisa jumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Dan hari ini saya senang bisa ketemu dengan Anda, kita bisa ngomong sesuatu. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan khotbah sedikit lebih panjang mungkin ya. Saya akan coba short dengan baik gitu ya. Tapi saya akan banyak mengajar hari ini untuk membuka dan mengubah beberapa mindset yang perlu kita bangun bersama-sama. Ya, tema khotbah saya ini lebih banyak berbicara tentang leadership dan kepemimpinan. Dan kita perlu menyadari bahwa sebuah negara akan hancur kalau tidak dipimpin dengan pemimpin yang benar. Saya nggak kampanye ya Bapak Ibu, ini kebetulan khotbahnya gitu ya. Sebuah negara akan hancur kalau kita tidak dipimpin oleh orang yang tepat. Sebuah keluarga juga akan rusak kalau keluarga itu tidak ada yang memimpin keluarga itu ke arah yang benar. Ya, kehidupan orang muda pun juga akan hancur ketika orang muda tidak ada dalam sebuah kepemimpinan yang diarahkan ke dalam rencana Tuhan. Jadi kita perlu tahu bahwa kepemimpinan bukanlah sesuatu yang stigma yang orang katakan, oh aku ini tidak bisa memimpin. Atau orang berkata, oh aku ini bisa memimpin. Tapi sadar atau tidak, setiap kita di dalam setiap fase kehidupan, kita adalah orang-orang yang diberi kepercayaan untuk memimpin. Bentuknya aja beda-beda. Ada yang formal, ada yang non formal. Ya, ada yang memimpin karena kecelakaan dalam tanda kutip, memimpin karena sebuah kondisi tertentu yang tiba-tiba Anda harus ambil posisi kepemimpinan. Ada yang memimpin di dalam sebuah kesengajaan. Ada yang memimpin dalam bentuk kondisi relationship yang mungkin lebih non formal, ruangan-ruangan yang sempit, yang kecil gitu ya. Tapi ada yang memimpin dalam bentuk birokrasi, organisasi yang lebih formal atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Tetapi apapun itu, semua orang akan ketemu dengan kepemimpinan. Semua orang akan berjumpa dan tidak akan pernah menghindari bahwa dia memilih untuk memimpin atau dia akan dipimpin oleh sesuatu. Dan kita nggak bisa menghindari area itu. Jadi kalau orang berkata, oh aku ini bukan pemimpin. Ya, oh aku ini nggak bisa memimpin ini, aku nggak bisa melayani ini, aku nggak bisa lakukan ini dan sesuatu gitu ya. Saya pikir problemnya bukan tentang Anda bisa atau nggak bisa, tapi problemnya adalah kita kejebak pada stigma yang salah bahwa kepemimpinan itu milik orang-orang tertentu. Padahal kepemimpinan bukanlah milik orang-orang tertentu. Kepemimpinan adalah milik semua orang yang tahu DNA dan posisinya di hadapan Tuhan. Maka di tempat itulah kita menjadi pemimpin. Minimal memimpin ruangan-ruangan yang Tuhan percayakan di skala kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat. Mari sama-sama, bisakah kita melihat bahwa Tuhan itu memerlukan satu orang Daud untuk mempersatukan seluruh Israel. Dari satu orang Daud, maka Israel dipersatukan. Gitu ya. Tuhan juga akan menemukan ya satu orang yang akan Tuhan panggil untuk mengembalikan kestabilan Israel hari itu yang sedang mengalami aniaya berat dari bangsa Median. Ya sehingga Tuhan munculkan seseorang yang namanya Gideon. Lewat Gideon memang Tuhan munculkan tim-tim berikutnya. Tapi Tuhan munculkan satu orang untuk menyelamatkan seluruh Israel hari itu. Gitu ya. Tuhan juga akan ketemu dengan satu orang yang mengalahkan bangsa Amalek. Yang hari itu melakukan kanibalisme terhadap orang-orang Israel di masanya. Gitu ya. Sehingga Tuhan munculkan seorang Yosua atas perintah Musa untuk mengalahkan Amalek hari itu. Dan Israel mengalami kemenangan. Jadi dalam semua sejarah pertumbuhan, sejarah kekristenan, sejarah kegerakan kebangunan rohani, selalu Tuhan akan munculkan para pemimpin di masanya. Dan para pemimpin itu Tuhan munculkan pada waktu yang tepat, pada waktu yang paling dibutuhkan, dan mereka dimunculkan untuk menang dari situasi yang hari itu sedang mereka hadapi. Demikian juga dengan hidup kita. Sadar gak sadar, suka gak suka, kita akan ketemu dengan fase itu. Suka gak suka akan ada waktu di mana kita harus ambil posisi dalam kepemimpinan. Ya bahkan enak gak enak, kadang-kadang seseorang ditempatkan Tuhan pada posisi di mana dia harus memilih untuk memimpin sebuah keadaan. Dan di titik inilah kita harus memahami. Sekali lagi kepemimpinan bukanlah milik orang A atau milik orang B. Tapi kepemimpinan adalah tanggung jawab semua orang untuk mengambil posisi dengan respon yang tepat saat dibutuhkan. Maka pada saat itulah dia akan memimpin. Orang yang menghindari kepemimpinan, dia pada akhirnya tetap akan memimpin. Minimal dia memimpin kekalahannya itu sendiri. Tapi orang yang tidak menghindari kepemimpinan, dia akan ketemu jenis-jenis kepemimpinan yang ada di sekelilingnya. Dan dia merespon dengan benar, maka dia akan menjadi pemimpin, baik formal maupun gak formal. Tapi dia tetap akan menjadi pemimpin pada masa
dan pada kegerakan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Nah, hari ini pernahkah saudara berpikir, Bapak Ibu Saudara, bahwa keluarga kita itu harus senada seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita sebagai seorang ayah, kita memimpin istri dan anak-anak kita. Minimal kita adalah gembala untuk keluarga kita. Kita memimpin arah keluarga ini akan dibawa kemana. Dan hari itu kita memimpin. Sebagai seorang ibu, Anda punya wilayah tanggung jawab kepemimpinan di area tertentu di dalam kehidupan Anda bersama keluarga Anda. Gitu ya. Sebagai seorang anak, kita juga akan memimpin. Kita akan ketemu skala-skala tertentu di mana kita merespon, mengambil keputusan untuk memimpin ke arah tertentu yang Tuhan tentukan bagi kita. Jadi area ini adalah sekali lagi area yang tidak akan pernah kita hindari. Dan yang kabar baiknya itu begini, ya. Kabar baiknya itu adalah kita harus sadar bahwa setiap kita, ya, kita ini adalah orang-orang yang sejak dari sananya, dari sononya nih, kita ini dirancang untuk memimpin sesuatu. Dirancang untuk punya pengaruh atas sesuatu. Besar kecil berproses dengan waktu, tanggung jawab Tuhan berikan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa DNA kita ketika kita hidup di tengah-tengah dunia. Ada satu DNA yang tak mungkin kita pungkiri. Sejak kita mengenal Tuhan, sejak kita tahu kita ini adalah makhluk dan ciptaan yang spesial, maka sejak hari itu, ya, ketika kita menyadari posisi kita, ada satu rancangan Tuhan bahwa dimanapun keadaan kita dan apapun posisi kita, ada ruangan-ruangan di mana Anda adalah pemimpin dari wilayah itu, dari situasi itu, dari keadaan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita ini belajar untuk melihat bahwa kepemimpinan itu bukanlah sebagai sebuah pilihan, tapi kepemimpinan adalah sebuah keharusan yang harus diambil oleh semua orang. Sekali lagi, skalanya bisa beda-beda. Tapi tidak mungkin ada satu orang pun exit dari kepemimpinan. Tidak mungkin. Karena DNA kita memang bukan DNA yang dilatih Tuhan untuk exit dari kepemimpinan. DNA kita adalah DNA yang sejak kita diciptakan, kita ini dilatih untuk memimpin. Nah, karena itu kita perlu mengalahkan mitos-mitos tentang kepemimpinan. Ada beberapa mitos tentang kepemimpinan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu apa? Yang pertama seringkali, Anda tahu ya, mitos itu begini. Mitos itu sesuatu yang salah, tapi karena terbiasa, maka orang menganggapnya sebagai kebenaran. Itu mitos. Ya, sesuatu yang sebetulnya itu salah. Sesuatu yang nggak benar. Tapi karena budaya, situasi membiasakan itu semua, sehingga semua kacamata orang melihat itu sebagai sebuah kebiasaan atau kebenaran yang tak pernah dikatakan dengan sengaja gitu ya. Tapi orang melihat itu sebagai stigma kebenaran. Padahal itu bukan kebenaran. Itu hanya kebiasaan yang dibiasakan, peristiwa-peristiwa yang dibiasakan. Akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Tapi sebetulnya itulah adalah cuman mitos gitu ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kepemimpinan itu hanya untuk orang-orang tertentu. Ya, ini mitos yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kepemimpinan itu hanya miliknya orang-orang tertentu. Suatu ketika Tuhan ngomong kepada Musa, Musa, kamu harus pimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dari tanah Mesir gitu ya. Dan Musa berkata, Tuhan, wahai, kenapa kok saya? Kan bisa yang lain, bisa itu Harun, bisa yang di sono itu, aku gak pandai ngomong. Nanti kalau Israel menolak gimana, kalau Firaun menolak gimana, kalau Firaun marah gimana, nanti kalau ngalami ini ngalami itu gimana, kalau nggak terjadi mujizat seperti apa dan sebagainya. Ya, intinya hari itu Musa merasa bahwa aku bukan tipe pemimpin. Aku bukan orang yang dipilih untuk area ini. Yang begini itu bukan manusia jenis saya. Itu manusia jenis yang di sono itu lebih cocok. Ya, seringkali stigma kita begitu. Itu adalah mitos Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kepemimpinan bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Buktinya apa? Buktinya waktu Musa menolak. Waktu Musa berkata bahwa aku bukan tipe pemimpin. Pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan mengalihkan, memindahkan panggilannya kepada Musa? Apakah Tuhan, oh kamu merasa begitu? Ya udahlah tak kasih yang lain aja karena lu bukan tipe pemimpin. Tuhan enggak gitu. Tuhan berjuang dengan Musa. Tuhan meyakinkan Musa. Tuhan membuat tongkat Musa menjadi ular. Tuhan konfrontasi argumen dengan Musa. Tuhan mengubah mindset Musa. Sampai Musa bisa ngerti bahwa kamu berpikir kamu bukan pemimpin. Tapi aku melihat dirimu adalah seorang pemimpin. Dan di titik ini puji Tuhannya adalah Tuhan tidak mengalihkan pandangannya kepada yang lain.
Tuhan memilih untuk menanti Musa, konfrontasi dengan Musa, membuka paradigma Musa, membuka argumen Musa, sampai Musa ngerti bahwa kepemimpinan bukan milik orang tertentu. Kepemimpinan adalah pilihan Tuhan dan kepercayaan Tuhan di dalam hidup seseorang. Jadi hari ini kalau Anda berkata, oh aku ini bukan jenis orang yang bisa memimpin. Saudara, itu adalah stigma yang salah. Ya kenapa? Karena setiap kita bisa memimpin. Boleh nggak ngomong kanan kirinya? Everyone can lead. Semua orang bisa memimpin. Hari ini patahkan stigma, oh yang model begini, itu jenis orang tertentu yang bisa melakukan. Bohong Bapak Ibu Saudara. Kita semua bisa memimpin. Kita semua bisa melakukan. Karena DNA kita adalah DNA seorang pemimpin. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa mitosnya? Mitosnya adalah kepemimpinan itu adalah jabatan, fasilitas, dan kemudahan. Itu seringkali mitos orang berkata, oh kepemimpinan itu bicara tentang jabatan, ya fasilitas, dan kemudahan. Memang tidak bisa dipungkiri, dalam kepemimpinan seringkali ada jabatannya. Walaupun tidak semua kepemimpinan punya jabatan. Ya, dalam kepemimpinan seringkali ada fasilitasnya. Ya, untuk mempermudah proses itu berjalan dengan cepat. Ya, membuka ruang-ruang yang selama ini tertutup. Gitu ya. Dalam kepemimpinan seringkali memang ada kemudahan-kemudahan yang terjadi. Enggak bohong, kita harus realistis. Ya, dalam kepemimpinan kadang-kadang ada fasilitas, ada kemudahan-kemudahan yang terjadi untuk mengakselerasi kepemimpinan itu menjadi lebih cepat. Tapi kita harus tahu satu hal, kepemimpinan bukan tentang jabatan. Kepemimpinan bukan tentang fasilitas. Kepemimpinan juga bukan tentang kemudahan. Kepemimpinan itu adalah tentang fungsi. Katakan bersama saya, fungsi. Kepemimpinan adalah fungsi. Jadi justru hari ini jangan nunggu jabatan, jangan nunggu fasilitas, jangan nunggu kemudahan. Tapi bertindaklah di dalam fungsi, maka di situ kita memulai sebuah kepemimpinan. Katakan amin. Bertindaklah dengan fungsi. Karena dengan seseorang berfungsi, maka di sana dia sedang membuat hidupnya jauh lebih berharga. Dengan seseorang berfungsi, dia membuat dirinya bukan hidup dengan pengakuan, tapi hidup dengan sebuah fakta untuk dia bisa mengabdi. Dengan seseorang berfungsi, dia hidup bukan orientasinya adalah kekuasaan, kemudahan, dan jabatan. Tapi dia hidup orientasinya adalah sebuah kesempatan untuk melayani. Jadi hari ini, mari sama-sama kita set up dengan baik. Kalau kita melihat kepemimpinan sebagai fasilitas kemudahan, kemudahan dan jabatan, maka orang akan mengejar itu. Begitu orang mendapatkan kepemimpinan, maka fungsi kepemimpinan tidak berjalan, tapi yang ada adalah keinginannya untuk mendapatkan haknya. Keinginannya untuk mendapatkan kemudahan, keinginannya untuk mendapatkan fasilitas, keinginannya untuk mendapatkan jabatan, dan dia berdiri atas jabatan itu. Tetapi dia tidak pernah hidup dengan hati untuk berjalan dengan fungsi kepemimpinan itu dengan benar. Jadi hari ini, yuk sama-sama kita tumbuhkan area ini. Suami-suami, kalau kepemimpinan melihat hanya dari posisi jabatan dan kemudahan, maka yang terjadi adalah ketika konflik terjadi, ketika kemarahan terjadi, kemarahan, konflik, situasi-situasi yang ada di-drive bukan oleh fungsinya, tapi di-drive oleh egonya. Kamu harus hormati saya karena saya kepala rumah tangga. Kamu harus hormati begini, harus begini, harus begini. Dia butuh pengakuan yang banyak. Wah, dia marah di sana, sedikit nggak dihargai, dia komplain di sana, komplain di sini. Kenapa? Karena dia merasa ada posisi jabatan tertentu yang dilanggar di area itu. Tapi begitu kita melihat kepemimpinan bukan tentang itu, tapi kepemimpinan adalah fungsi. Maka yang dia lakukan adalah bagaimana dia berdiri untuk menjalankan fungsinya sebagai ayah. Dia berdiri untuk menjalankan fungsinya sebagai suami bagi istrinya. Dia berdiri untuk menjalankan fungsinya sebagai gembala bagi keluarganya. Mengayomi mereka, memberikan ruang yang terbaik untuk melihat semua tim yang dipimpin mengalami perubahan dan mengalami hubungan yang baik di tengah-tengah keluarga itu. Waktu itu terjadi, mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan penghargaan yang dikorbankan. Mungkin kadang-kadang ada masa-masa di mana dia merasa tidak dihargai, tapi demi dia bisa menjalankan fungsinya, dia terus menjalankan fungsinya walaupun untuk sesaat. Mungkin gak semua di sekeliling keluarganya menghargai dia, tapi dia berjalan dengan fungsinya. Sampai pada satu titik dia bertumbuh dengan Tuhan dan melihat sekelilingnya akan menghargai dia. Tetapi poinnya bukan output yang dia terima lebih dahulu. Tetapi poinnya adalah output yang dia bisa keluarkan sebagai fungsi atas setiap kesempatan di dalam kepemimpinan yang Tuhan berikan buat dia.
Jadi hari ini jangan melihat kepemimpinan sebagai jabatan, fasilitas, dan kemudahan. Karena kalau kita melihat jabatan, fasilitas, dan kemudahan sebagai kepemimpinan, maka orientasi kita bukanlah pada fungsi, tapi orientasi kita akan terjebak pada posisi yang kita kejar. Nah hari ini yuk sama-sama, Anda bergereja, kita bertumbuh dengan Tuhan. Ya, kita ingin Tuhan pakai hidup kita di kapasitas yang lebih besar. Dan setiap kita punya part masing-masing di dalam kehidupan volunteer, di dalam kehidupan departemen, di dalam kehidupan pengembalaan yang Tuhan percayakan. Saat itu semua Tuhan berikan. Sama-sama kita berorientasi pada satu hal, yaitu kita berorientasi pada fungsi kita yang terbaik sebagai sebuah pengabdian kita bersama dengan Tuhan. Dan saat kita punya kesempatan untuk melayani, yang saya dengar sebentar lagi kita akan punya Servolution, betul? Kita akan punya Servolution, setiap jemaat Tuhan dilatih untuk melayani, setiap jemaat Tuhan diketuk hatinya untuk terlibat di dalamnya. Bapak Ibu, ketika kita melakukannya bukan karena, oh kalau aku daftar ini posisiku apa? Ya, kalau aku daftar ini nanti aku ditaruh di mana? Ya nanti posisiku ditaruh di mana? Ininya ditaruh di mana? Bukan itu. Tapi kita melakukannya, pertama-tama kita melakukannya, aku punya waktu dan aku mau mengabdi untuk Tuhan. Aku punya waktu dan aku mau melayani Tuhan. Dan aku lakukan ini karena aku mau berfungsi di setiap bagian yang ada dalam gereja ini. Di setiap wilayah, area yang Tuhan percayakan dalam gereja ini. Anda justru bisa belanja pelayanan dalam tanda kutip. Anda ngelihat gereja ini, kira-kira pelayanan apa yang masih kosong. Ruangan apa yang masih belum ada. Situasi-situasi apa yang masih kosong orangnya. Bagian-bagian mana yang harus diisi. Ya mulai dari luar parkiran sampai di dalam gedung. Anda lihat kira-kira dari wilayah ini area mana yang aku tergerak untuk masuk dan melayani di sana. Masuk ke sana dengan satu tujuan. Aku mau berfungsi dan melayani Tuhan di tempat itu. Saudara, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiutangi Tuhan dengan kasih karunia. Dia tahu bahwa Tuhan sudah melakukan semuanya untuk kita. Setelah itu bagian kita lah untuk kita melayani, mengabdi, untuk melakukan sesuatu dari bagian yang kita bisa lakukan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saya rindu semua jemaat terlibat di dalamnya. Katakan amin. Bolehkah ngomongkan lagi, katakan everyone can lead. Setiap orang bisa memimpin, setiap orang bisa melayani. Mitos yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Mitos yang ketiga adalah kepemimpinan itu tidak bisa dipelajari. Ya, ini mitos yang ketiga. Ya, seringkali orang berkata, oh kepemimpinan itu nggak bisa dipelajari. Ya, jadi seringkali orang berkata, oh orang mendapatkan kepemimpinan karena dia punya karunia memimpin. Benar Bapak Ibu Saudara, memang ada karunia, namanya karunia kepemimpinan, saya setuju. Tapi bukan berarti orang berkata aku nggak punya karunia kepemimpinan, bukan berarti dia tidak bisa memimpin. Ya, memang benar ada orang-orang yang born to be leader. Dan di dunia ini orang yang born to be leader, survei mengatakan hanya 9%, 9-11% dari seluruh penduduk dunia yang born to be leader. Ya, lahir langsung dominan, itu 9-11%. Enggak semua orang posisinya begitu. Tapi dengan katakanlah dengan tidak semua orang lahir dengan keadaan yang langsung bisa memimpin dengan DNA-nya, gitu ya. Bukan berarti kepemimpinan itu tidak bisa dipelajari. Karena kepemimpinan bukan misteri. Kepemimpinan adalah sesuatu yang diasah, berproses, dibangun. Sampai seseorang yang tidak bisa menjadi skillful. Dan mereka bisa mempelajari sesuatu bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini jangan stigma diri kita. Ya aku gak bisa ya memimpin. Kenapa? Karena aku bukan jenis orang seperti dia. Beda nih kalau bapak ini kalau ditaruh di panggung, dia langsung hidup Bapak Ibu Saudara. Kan ada orang-orang tertentu kalau ditaruh di panggung itu keder, main drum di dalam gitu. Ya, termasuk saya itu tipe yang begitu sebetulnya. Tapi ada orang-orang tertentu yang semakin ditaruh di panggung, semakin jadi Bapak Ibu Saudara. Semakin bisa ngomong, semakin jadi apa semuanya. Terus kita berkata, saya nggak bisa pimpin cek ya, aku bukan jenis manusia kayak dia, gitu kan. Terus Anda berkata, aku nggak bisa begitu, aku bukan jenis manusia yang begini, aku ini lebih suka yang nggak begitu-begitu, nggak kelihatan, nggak usah memimpin, nggak usah lakukan apa-apa, aku jadi timnya aja. Ya, seringkali kita punya konsep begitu. Ya, seolah-olah personality seseorang menentukan kapasitas kita. Benar seseorang punya personality, tapi kita harus tahu satu hal, personality adalah ciptaan Tuhan. Ya, jadi percaya seseorang akan punya core strength-nya masing-masing.
Tapi core strength itu sendiri adalah ciptaan Tuhan. Jadi jangan batasi kekuatan inti Anda dengan menstigma diri kita. Bahwa aku gak bisa yang itu karena yang ini bukan pelajaran untuk saya. Dan kepemimpinan itu misteri, gak bisa dipelajari. Bohong Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kepemimpinan adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Asal kita mau belajar, asal hati kita mau terlibat, semua yang kita sedang lakukan, kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Problemnya cuma satu, mau nggak kita terlibat? Maukah kita menghargai itu sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan? Saat gereja membuka sebuah pelayanan, saat gereja menantang Anda sebagai seorang CG leader, saat kesempatan-kesempatan Tuhan buka untuk mengupgrade kapasitas Anda di level berikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau repot nggak? Mau belajar nggak? Mau ambil risiko nggak? Mau masuk nggak? Mau belajar untuk taat dengan apa yang Tuhan inginkan? Atau sekedar, ya sudahlah pokoknya aku gini-gini aja gak usah kemana-mana. Pokoknya ikut Tuhan sampai titik ini aja lah. Seperti seorang Petrus yang berpikir, enggak lah Tuhan pokoknya aku jadi penjala ikan aja, berhenti sampai di sini. Tapi suatu hari Tuhan ngomong kepada Petrus, Petrus kamu gak bisa jadi penjala ikan. Kamu harus menjadi penjala manusia. Dan suatu hari kau akan menjadi penjala manusia. Dan kabar baiknya, Petrus mau. Kabar baiknya, Petrus merespon. Kabar baiknya, Petrus gak berkata Tuhan yang jenis begitu hanya milik orang-orang tertentu. Ternyata enggak. Petrus mau, Petrus merespon, Petrus masuk. Ternyata seorang yang biasanya mancing, tiba-tiba jadi pengkhotbah besar yang orang gak pernah pikirkan. Kenapa? Karena kepemimpinan bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Kepemimpinan adalah sesuatu yang mungkin bagi orang percaya. Oke? Boleh gak ngomong kanan kirinya sekali lagi? Everyone can lead. Ya, jadi setelah ini semua yang belum jadi CG leader, jadi CG leader. Semua yang belum melayani, semuanya daftar di dalam Servolution. Katakan amin. Oke ya. Yang keempat adalah, ini sisi sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Sisi sebaliknya adalah, mitos yang keempat adalah merasa pasti berhasil memimpin dengan cara yang sudah dikuasainya. Ya, kalau yang ketiga tadi, stigma adalah, kepemimpinan itu gak bisa dipelajari, not me. Tapi yang keempat ini sebaliknya. Dia berkata, pasti berhasil. Pasti berhasil, karena aku punya pengalaman masa lalu. Ya, akibatnya apa? Akibatnya dia overconfident. Akibatnya orang lain gak lagi bisa bicara dalam hidupnya. Akibatnya dia sudah tidak lagi bisa mendengarkan. Akibatnya dia tidak bisa lagi dikoreksi. Akibatnya dia merasa dirinya adalah pemimpin. Tapi kabar buruknya adalah ternyata dia merasa dirinya adalah pemimpin menurut kacamatanya sendiri. Bukan menurut dampak dari apa yang dia buat oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang akhirnya tidak bisa dibawa pergi kemana-mana. Menjadi orang-orang yang tidak bisa bekerja sama. Menjadi orang-orang yang sulit dalam komunikasi. Menjadi orang-orang yang punya kecenderungan untuk marah, untuk tersinggung, untuk mudah merasa diserang saat situasi-situasi mengajak dia untuk pergi dalam sebuah perubahan. Nah hari ini kita juga gak boleh kejebak seperti itu. Kita gak boleh kejebak sebuah stigma atau sebuah mitos yang berkata bahwa aku pasti bisa memimpin karena aku punya pengalaman yang hebat. Benar, pengalaman yang hebat membuat kita kaya dengan kepemimpinan. Tapi keberhasilan kepemimpinan bukan karena kita punya pengalaman yang hebat. Tapi karena kita terus dekat dengan Tuhan dan punya hati yang terus mau belajar. Katakan bersama saya amin. Ya, jadi seseorang punya pengalaman yang hebat dalam kepemimpinan, puji Tuhan. Ya, itu tanda bahwa Tuhan punya banyak experience dalam hidup Anda. Tapi setelah itu kita harus tahu, pengalaman hebat yang ada di belakang kita tidak menggaransi bahwa di depan Anda terus akan berbuah. Ya, buktinya apa? Buktinya berapa banyak kita temukan orang-orang, iya dulu saya aktif, dulu saya on fire sekali, waktu mahasiswa saya memimpin kampus, betul? Pertanyaannya adalah, bagaimana hidup Anda hari ini? Apakah nyala api yang kau bawa waktu mahasiswa, waktu memimpin kampus, adalah nyala api yang sama, yang masih konstan waktu hidupmu menua? Dengan semua proses waktu yang terjadi hari ini. Nyala api yang dulu, Anda seseorang berkata, dulu saya ikut perintisan di kota A.
ikut perintisan jadi volunteer di Kota B. Pertanyaannya adalah, nyala api yang sama di waktu itu. Apakah nyala api itu masih sama meledak-ledaknya dengan hari ini? Untuk Anda hidup mengasihi Tuhan dengan hati yang sama. Kau jaga dengan nyala api yang sama untuk bertumbuh dengan Dia. Saudara, itu adalah area yang jauh lebih penting daripada pengalaman seseorang tentang kepemimpinan. Puji Tuhan dengan pengalaman itu. Pengalaman itu membuat kita kaya. Tapi pengalaman itu tidak membawa Anda pergi ke next level. Sampai engkau membiarkan nyala apimu tetap menyala. Dan kita tetap menjadi orang-orang yang mau belajar. Kita tetap menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita tetap menjadi orang-orang yang pergi ke step berikutnya. Dengan lompatan-lompatan baru bersama dengan Dia. Sehingga kita tidak merasa kejebak dengan senioritas. Dan merasa bisa untuk semua hal. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita yang belum melayani, ayo sama-sama mulai mikir. Aku pelayanan apa ya? Waktu daftar gak boleh nunggu yang paling akhir. Tapi lakukan di nomor 1 yang paling awal untuk Anda melakukannya. Bagi kita yang sudah melayani, Bapak Ibu, yuk sama-sama experience dan pengalaman kita itu baik. Tapi dengan experience dan pengalaman kita welcoming semua yang baru. Kita siapin orang-orang baru kita untuk menjadi orang-orang yang hebat. Kita siapin volunteer-volunteer kita yang baru untuk jauh lebih hebat dari kita. Kita siapin pemain-pemain musik yang jauh lebih handal dari skill yang kita punya. Kita siapin gereja ini untuk kapasitas yang jauh lebih besar. Yang Tuhan bisa percayakan dalam hidup kita. Di dalam kehidupan Anda sehari-hari juga sama. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ketika Anda berdiri sebagai seorang kepala rumah tangga, ambil posisi dalam kepemimpinan. Anda gak bisa katakan, aduh yang jenis masalah ini gue gak bisa tangani, mama aja yang selesaikan. Ya, nanti kalau ada situasi yang lain yang begini aduh gak bisa tangani, nanti kamu aja yang selesaikan. Akhirnya para pria tidak berfungsi di rumah tangganya. Ya, bagian kita tidak berfungsi pada seharusnya di mana kita harus berdiri di sana. Bapak Ibu, area ini harus dengan sengaja dibangun. Keluarkan mitos yang salah ini. Bahwa setiap kita Tuhan panggil untuk memimpin. Kalau Tuhan percayakan kita sebagai punya sebuah keluarga, maka Tuhan akan berikan kita kapasitas untuk memimpin keluarga itu. Demikian juga sebaliknya. Kalau kita tahu kita adalah kepala rumah tangga yang kita merasa diri kita berhasil, hati-hati, jangan terus merasa dirimu berhasil. Ada waktunya di mana di tengah-tengah keberhasilan kita perlu mendengarkan istri kita ngomong. Kita perlu mendengarkan anak-anak kita ngomong. Kita perlu mendengarkan seseorang berbicara dalam hidup kita dan memuridkan hati kita. Karena di titik itulah kita akan bertumbuh dengan Tuhan, bukan dengan pengalaman masa lalu. Tapi dengan sesuatu yang baru yang Tuhan wariskan dalam hidup kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Oke ya, boleh nggak sekali lagi ngomong kanan kirinya, everyone can lead. Yang kelima, mitos tentang kepemimpinan. Yang kelima mitos tentang kepemimpinan, seringkali orang berkata begini, tidak ada orang yang bisa dicetak jadi pemimpin. Ya, tidak ada orang atau tidak ada pemimpin yang bisa diambil. Nggak ada pemimpin di sekelilingku. Bapak Ibu Saudara, ini seringkali menjadi mitos yang ada di sini kita. Ya, kenapa? Karena kita selalu berusaha untuk mencari pemimpin. Mitos kita itu adalah pemimpin itu kita cari. Begitu pemimpin yang kita cari tidak ada, kita berkata tidak ada pemimpin. Karena aku cari-cari pemimpin, tidak ada pemimpin. Bapak Ibu Saudara, itu adalah mitos yang salah. Selama cara berpikir kita adalah kita mencari pemimpin, maka seumur hidup kita tidak akan pernah menemukan pemimpin. Karena pemimpin itu bukan dicari, pemimpin itu dibangun. Katakan bersama saya, dibangun. Jadi sama juga dengan hidup Anda. Ya, kalau Anda mau jadi pemimpin, caranya bukan menanti kapan ya diriku jadi pemimpin, bukan. Caranya bukan menanti kapan ya lotre jatuh di tubuhku ini, tiba-tiba aku dipilih jadi pemimpin, jadi bidang tertentu. Nggak ada, saudara. Apa yang kita bisa lakukan? Yang kita lakukan adalah waktu kita mungkin merasa diri kita bukan pemimpin, atau kita sedang belajar sesuatu, bangun hidup Anda terus-menerus di area itu. Berfungsilah di area yang kita tahu Tuhan panggil kita di sana. Belajar di tempat itu, sehingga kita membangun diri kita untuk muncul sebagai seorang pemimpin. Ya, di dalam kehidupan kita sama, di dalam kehidupan pengembalaan juga sama. Jangan cari pemimpin. Karena selama Anda mencari pemimpin, pemimpin tidak akan pernah kita temukan. Tetapi kalau kita melihat potensi orang-orang di sekeliling kita,
dan Anda menemukan potensi-potensi kepemimpinan. Maka di situ kita membangun mereka satu persatu jadi pemimpin. Maka kita akan memiliki banyak sekali stok pemimpin yang hebat. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa. Kita percaya gereja ini akan tambah besar. Kita akan jadi tambah gede. Kita bukan hanya menjadi sampai skala ini, tapi Tuhan membawamu ke ribuan berikutnya bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, kita nggak bisa gembalakan satu kota dengan kapasitas seperti sekarang ini. Betul? Kita perlu kapasitas yang lebih besar. Kita perlu CG leader yang lebih banyak. Kita perlu worship leader yang jauh lebih banyak. Kita perlu usher yang bukan siapa hari Minggu yang bisa pelayanan. Butuhnya 12 orang yang daftar cuma 5 orang. Oke, harus dipaksa-paksa, siapa ini kurang lu, ayo please siapa yang bisa sebagainya. Spirit yang seperti itu harus kita tinggalkan. Kita butuh lebih banyak usher. Kita butuh lebih banyak orang yang tinggal di dalam departemen. Kita butuh lebih banyak orang yang melihat ini adalah sebuah kesempatan untuk melayani bersama-sama as a team. Bukan tentang apa posisi Anda di dalam sebuah kehidupan kevolunteeran dalam gereja. Tapi tentang seberapa besar ruang kesempatan yang kita punya untuk kita melakukannya bersama-sama sebagai satu tim. Karena itu yuk sama-sama kita respon. Sama-sama kita bangun. Ya sama-sama kita cetak diri kita sendiri untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang handal dalam hidup kita. Di sisi lain, boleh saya ngomong keluar konteks sebentar ya. Anda yang hari ini bekerja. Anda yang hari ini business owner. Anda yang hari ini sedang kembangkan usaha Anda. Bapak Ibu, yuk sama-sama berdoalah, mintalah Eliezer yang Tuhan percayakan dari pekerjaan. Mintalah orang-orang yang bisa dipercaya. Mintalah orang-orang benih-benih kepemimpinan yang bisa dipercaya untuk ada di sekeliling Anda. Setelah itu latih mereka satu-satu untuk jadi besar. Latih mereka, gedein mereka. Tujuannya ngapain? Tujuannya supaya nantinya Anda punya kesempatan waktu lebih banyak untuk melayani. Cari uang, gedein usaha, boleh enggak? Boleh Bapak Ibu Saudara, boleh. Ya dan itu harus menurut saya. Karena kekayaan Mesir harus jatuh ke tangan orang percaya. Betul? Tapi di lain sisi, kalau kita mulai ngomong lebih jauh lagi, kita mau kerja, mau cari duit, mau cari uang, mau sejauh mana sih? Anda take over satu perusahaan, tahun depan take over satu perusahaan lagi, tahun depannya take over satu perusahaan lagi, sampai tua kesempatan untuk men-take over sebuah perusahaan akan terus ada. Tapi sampai tua, kesempatan untuk melayani nggak tentu ada dalam hidupmu. Bisakah Anda melihat ini? Jadi bolehkah kita kembangin kapasitas pekerjaan kita? Harus. Tapi bersama Anda kembangin kapasitas pekerjaan Anda, kalau saya jadi Anda, siapkan Eliezer. Supaya ada orang-orang yang bekerja di perusahaan itu. Dan Andanya diwakafkan ke tangan Tuhan. Dan berdiri sebagai pemimpin-pemimpin yang handal untuk kegerakan Tuhan. Pernahkah Anda berpikir seperti ini? Berpikir untuk, ya Tuhan, aku mau jadi volunteer. Bukan hanya volunteer yang menyediakan waktu. Tapi volunteer yang punya banyak waktu untuk membangun kegerakan Tuhan. Saya berdoa ada orang-orang yang mengadopsi itu. Jadi besar dalam pekerjaannya. Tapi juga jadi besar dalam hatinya. Dan dia sediakan investasi waktu untuk kerjakan Balikpapan. Jadi ribuan, jadi besar. Punya pemimpin-pemimpin, punya keteladanan. Dan apa yang Anda lakukan adalah kasih karunia sebuah kesempatan yang kita bisa lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita masuk dengan cara pandang ini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Bolehkah ngomong gini sekali lagi, everyone can lead. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir kepemimpinan adalah urutan senioritas. Ya, itu mitos yang sering kali muncul. Kepemimpinan itu adalah urutan senioritas. Jadi kita berpikir, orang yang memimpin itu sesuai urutannya. Jadi NIJ 001 Balikpapan harus jadi TL dulu, baru saya boleh jadi TL. Oke, itu mitos Bapak Ibu. Ya, seringkali, jadi kita tungguin, yang dia lebih senior, jadi gue tungguin dia dulu jadi pemimpin, baru nanti aku jadi pemimpin. Padahal kebenarannya apa? Kebenarannya kepemimpinan bukanlah urutan senioritas.
Tapi kepemimpinan adalah urutan kesiapan, karakter, dan timing Tuhan di hidup setiap orang. Nangkap Bapak Ibu Saudara? Ada orang-orang yang mungkin punya hati, tapi pekerjaannya memang betul-betul nggak memungkinkan. Ya, saya pernah mengembalakan, kita punya CG, satu coach itu isinya semua dokter. Dokter pada fase tertentu itu benar-benar nggak bisa gerak, Saudara. Dia CG aja online. Ya, ada satu fase tertentu yang pagi jadi malam, malam jadi pagi, dan wah kacau gitu jamnya. Terus kita mau tantang dia jadi CGL, rasanya nggak realistis memang. Ya, kadang-kadang ada kondisi-kondisi begitu, walaupun mepet banget waktunya. Tapi di dalam kondisi yang seperti ini, mungkin dia belum bisa memimpin hari itu. Ya, mungkin dia belum bisa memimpin. Ya, di waktu yang sama ada juniornya, ada teman-temannya yang baru-baru, yang punya waktu, punya kesempatan, dan punya pertumbuhan untuk memimpin. Go ahead, biarkan mereka memimpin. Ya, biarkan mereka memimpin, kita tunggu waktu kita untuk kita punya kesempatan untuk memimpin. Pada waktunya begitu dia sudah punya waktu, dia ambil posisi kepemimpinan, dia bertumbuh di sana. Dan di area itu pun dia juga mengalami pertumbuhan. Jadi bukan tentang urutan senioritas, tapi justru urutan kesiapan untuk setiap orang punya timingnya sendiri bersama dengan Tuhan. Jadi poin saya apa? Poin saya adalah kita harus menjadi jemaat yang gak boleh sirik ketika orang-orang baru diangkat. Ya, ketika ada orang baru yang apaan dia baru 3 bulan bertobat aja sombongnya sekali tuh gaya tuh lihat jalannya tuh, gaya sekali jalannya tuh gini. Ya, kita sirik dengan segala sesuatu. Ya, sama-sama kita patahkan. Justru dibalik, ketika kita melihat kepemimpinan kita tiba-tiba banyak orang-orang baru. Departemen kita banyak orang-orang baru yang Tuhan munculkan. Oh, justru kita aplaus. Kita bersyukur, itu tanda kita bertumbuh sama-sama. Itu tanda kita sedang move dan bergerak ke step berikutnya. Dan itulah tanda untuk kita punya kebesaran hati, saling bekerja sama, terus maju bareng-bareng. Untuk melihat tujuan utama menjadi tujuan bersama yang kita bangun bersama-sama as a team di dalam kepemimpinan yang kita bangun. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi hari ini yuk sama-sama yang baru-baru. Jangan ragu-ragu kalau Tuhan memanggilmu dan mengangkatmu. Yang mungkin lebih senior, gak boleh menghalangi yang baru-baru untuk muncul. Izinkan mereka muncul satu persatu. Dan mereka menjadi besar di tangan Tuhan. Dan kita bersuka cita bersama-sama. Karena kita ini satu tim dengan satu tujuan yang sama. Dan arah yang sama ke arah Kristus. Yang setuju dengan saya sekali katakan amin. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memulai Bapak Ibu. Oke, kalau saya tahu bahwa ada banyak mitos tentang kepemimpinan. Pertanyaannya adalah gimana caranya memulai aku memimpin? Kalau latar belakangku memang betul-betul orang yang gak pernah memimpin. Latar belakangku betul-betul orang yang tidak pernah terlibat dalam pelayanan. Latar belakangku betul-betul orang yang tidak pernah komitmen terlibat pada tanggung jawab tertentu yang penting. How? Bagaimana kita memulai Bapak Ibu Saudara? Saya kasih 3 prinsip yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mulai dari satu kata ini. Yaitu pimpinlah dirimu sendiri. Jadi kita memimpin itu tidak mulai dari sesuatu yang sulit. Tapi kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Yaitu pimpinlah diri kita sendiri. Ya, manusia itu selalu ada dalam 2 kondisi. Ada orang-orang yang dipimpin oleh krisis. Tapi ada orang-orang yang memimpin krisis. Ya, orang-orang yang dipimpin oleh krisis adalah orang-orang yang bereaksi saat sebuah situasi terjadi. Orang-orang yang hidupnya di kuadran urgent but important. Kalau Anda lihat kuadran. Ya, dia didrive oleh sesuatu yang urgent tapi penting. Ya, tapi dia nggak pernah preparing untuk sesuatu yang jangka panjang. Ya, sampai orang-orang yang hidupnya reaktif. Ya, reaktif artinya sampai seseorang katakanlah lebih ekstrimnya begini, sampai pengacara datang ke rumahmu, ya ingin cerai pasangannya, gitu ya, baru dia sadar ada sesuatu yang harus berubah di hidupku. Nah itu orang yang dipimpin krisis. Sampai debt collector datang ke rumah Anda, baru Anda sadar, kayaknya ngatur keuanganku ini salah. Ini orang-orang yang dipimpin oleh krisis. Nah orang-orang begini, dia tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa menghandle dengan benar. Bagaimana mungkin dia mau bertumbuh ke step berikutnya?
Dia perlu menang dengan dirinya sendiri. Karena itu tidak boleh jadi seseorang yang dipimpin krisis. Tapi jadilah seseorang yang memimpin krisis. Orang yang memimpin krisis, dia itu mengelola apa yang ada di tangannya. Dia melakukan antisipasi sebelum segala sesuatunya terjadi. Dia bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Dengan area-area yang dia bangun. Dengan integritas dan tanggung jawabnya bersama dengan Tuhan. Karena itu fase pertama adalah pimpinlah dirimu sendiri untuk naik. Pimpinlah dirimu sendiri untuk naik ke step berikutnya bersama dengan Tuhan. Karena di titik itulah kita akan bertumbuh bersama-sama dengan Dia. Gitu ya. Sehingga sebelum kita sibuk tunjukkan jari kita ke orang lain, maka sibuklah tunjukkan jari kita ke diri kita sendiri. Gimana caranya ya? Supaya aku nggak stuck di dalam fase pertumbuhan yang satu ini. Tapi aku keluar dari fase pertumbuhan ini. Aku nggak di-drive oleh situasi, tapi aku drive situasi dan memimpin situasi, memimpin krisis itu sendiri. Sehingga kita menjadi orang-orang yang punya antisipasi, mengelola apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dengan cepat ya. Yang kedua adalah jadilah inspirasi. Ya, belajar untuk jadi inspirasi. Pernahkah saudara berpikir, Yesus gak punya pasukan. Dia tidak pergi dengan pedang. Ya, dia tidak memimpin dengan arogan. Tapi pertanyaannya, kenapa orang terus ikut dia? Why? Bukankah dia gak punya pasukan? Dia gak punya pedang. Dia tidak memimpin dengan kekerasan. Dia bukan seorang pemimpin yang diktator. Tapi pertanyaannya, orang tetap ikut dia. Berbondong-bondong orang rela keliling dari ujung seberang Danau Genesaret ke ujung sebelah sini, itu muter. Ya, 8 kilo Bapak Ibu. Kalau nyebrang langsung mungkin 4,5 kilo. Ya, tapi muter. Dengerin dia berjam-jam sampai larut malam. Apa yang terjadi dengan Yesus? Satu kelebihannya, dia menjadi inspirasi. Dan inspirasi itu hanya dimulai dengan keteladanan. Jadi hari ini jangan jadi ayah yang orientasinya adalah dihargai oleh istri. Menjadi ayah yang orientasinya dihargai oleh anak-anak. Ya, ayah yang dihargai, ayah yang penghargaan itu lahir bukan karena ekspektasi kita. Penghargaan itu lahir karena kerelaan orang-orang yang kita pimpin untuk mengakui kepemimpinan kita. Betul? Tapi kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjadi seorang ayah, menjadi pemimpin bagi keluarga, mulailah dengan keteladanan. Mulailah dari inspirasi. Mulailah dari sesuatu yang benar. Yang Anda lakukan dengan konstan. Sampai menjadi kebiasaan. Sampai diakui orang-orang di sekelilingmu. Dan sampai menjadi inspirasi di dalam kehidupan mereka. Kadang-kadang bukan sesuatu yang besar. Tapi kadang-kadang sesuatu yang sederhana. Tapi kita ulang terus-menerus. Menjadi sebuah value dalam hidup kita. Ternyata sesuatu yang sederhana itu mewarnai dan memberi dampak orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan saya pikir bukan hanya tentang 1-2 area, tapi tentang semua area apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mulailah dari inspirasi ini. Karena kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membawa kita naik dan mempercayai kita di kapasitas yang lebih besar. Karena kita sendiri bisa dipercaya untuk membangun keteladanan pribadi kita di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah mulailah dengan melayani. Jadi kalau Anda mau tanya, gimana caranya aku punya pengaruh? Gimana caranya aku jadi besar? Mulai pintu masuknya di mana? Pintu masuknya itu melayani. Sudah ingat suatu ketika Ibu Zebedius itu ngomong ke sama Tuhan, Tuhan, ini boleh nggak aku, jadi dia mau transaksional gitu. Dia ngomong sama Tuhan, iya aku punya anak 2. Jadi boleh nggak nanti kalau engkau naik ke surga, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri ya. Jadi dia speak sama Tuhan, duduk sebelahan ngelobi, ya ngelobi proyek. Proyeknya apa? Anakku yang satu sisi kanan ya, anakku yang satu sisi kiri. Sudah tahu ternyata waktu dengar semua itu, yang lain kedengeran. Jadi dia mungkin tempatnya kurang tepat, bocor Bapak Ibu Saudara. Yang lain dengar, waktu yang lain dengar, dia ngomong ke teman-teman, itu mamanya si Andreas nih nakalan nih. Dia ngelobi Tuhan tuh duduk sebelah kanan sama duduk sebelah kiri. Ribut Saudara.
ribut semuanya, terjadi perbincangan di sana saling menyalahkan. Oke, saling menyalahkan, ketidakpercayaan, trust, semuanya rusak di situ. Di tengah-tengah semua kondisi yang seperti ini, Tuhan menyadari situasi itu, Bapak Ibu. Tuhan menyadari perdebatan, kompetisi yang tidak sehat, suasana yang saling menyerang satu dengan yang lain, dan Tuhan keluarkan sebuah kalimat yang menarik. Kalimatnya apa? Ya, kalimatnya adalah Matius 20, ayat yang ke-25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, jadi boleh enggak jadi besar? Boleh Bapak Ibu. Banyak orang kekristenan itu ekstrimnya ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kirinya dia berkata, enggak usah jadi besar, yang penting setia. Enggak apa-apa sengsara, yang penting masuk surga. Gitu. Jadi kesannya itu makin sengsara, makin sulit, makin kudus Bapak Ibu. Oke? Ekstrim yang satunya lagi ya, kalau enggak diberkati berarti ada dosa. Ya. Orang Kristen itu harus berkati melimpah ruah kaya raya. Kalau enggak diberkati pasti berdosa. Itu ekstrim kanan. Akhirnya kejebak teologi kemakmuran dan sebagainya. Kita enggak boleh kejebak di dua sisi. Ya, kita harus tahu bahwa kejebakannya bukan di harus sengsara begini atau ekstrim begitu. Enggak begitu. Ikut Tuhan itu fair. Tuhan kasih tahu, boleh enggak seseorang jadi besar? Boleh. Jadi boleh enggak kita bermimpi? Boleh. Boleh enggak Anda membesarkan company Anda? Boleh. Sangat diizinkan. Boleh enggak membesarkan karir Anda? Boleh. Boleh enggak membuat gereja ini bermimpi di kapasitas yang jauh lebih besar? Harus Bapak Ibu Saudara. Boleh. Kita harus jadi besar bareng-bareng. Tapi ada syaratnya. Tuhan kasih tahu, barang siapa di antaramu ingin jadi besar, dia kasih syarat satu hal. Mulailah dari titik ini. Yaitu mulailah jadi pelayan. Mulailah dengan melayani Bapak Ibu. Jadi melayani adalah pintu masuk pertama untuk kita melatih hati kita untuk mengasihi Tuhan. Saat kita melayani, yang bertumbuh bukan hanya orang yang kita layani. Saat kita melayani, yang bertumbuh kita sendiri sedang punya sebuah track. Sebuah perjalanan di mana kita akan jadi besar. Tracknya adalah melayani. Dampaknya apa? Dampaknya adalah orang-orang yang kita melayani jadi happy. Dampaknya adalah kita punya kesempatan untuk menambahkan nilai di hidup orang lain. Itu dampaknya. Tapi untuk kita sendiri, itu adalah jalan hidup kita. Itu adalah track yang kita pilih satu step demi satu step. Yang kita tahu arah kita menjadi orang Kristen yang makin besar. Jadi hari ini kalau ada orang Kristen tapi nggak mau melayani, sebetulnya Anda sedang jadi orang Kristen, tapi kita nggak jalani sebuah track untuk diri kita ini ingin jadi besar. Tapi dia berkata, Tuhan berkati hidupku, Tuhan jadikan aku besar. Tapi Anda tidak dalam track untuk menjadi besar. Tracknya di mana? Mulailah dari melayani. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Jadi hari ini jemaat Tuhan, saya berdoa. Semua orang di gereja ini 100% kalau bisa. Masuklah dalam pelayanan. Milikilah bagian tertentu di dalam ministry. Untuk kita ada dalam track yang benar. Tuhan membentuk hidup kita dan mengarahkan kita ke sesuatu yang benar. Karena Alkitab mengajarin kita, barang siapa ingin jadi besar, mulailah jadi pelayan. Karena dari titik itulah membuka sebuah jalan menuju ke arah yang benar, ke arah Kristus. Saya undang semuanya untuk berdiri sama-sama. Sudah berkati hari ini, amin. Bapak Ibu, saya nggak tahu situasi Anda pribadi lepas pribadi, tapi saya berdoa ya. Anda yang ada di gereja ini, jangan datang sebagai seorang penonton, tapi datanglah sebagai seorang pemain. Ada satu hal yang gereja harus belajar dengan pemain bola. Anda tahu, pemain bola yang hebat, dia masuk ke sebuah klub, dibayar jutaan dolar tiap minggu. Tiap minggu dibayar jutaan dolar. Tapi dia tidak happy kalau dia tidak diturunkan ke lapangan, betul? Kalau dia nggak diturunkan di lapangan, dia nggak happy. Padahal kalau dia nggak turun ke lapangan, jutaan dolar tiap minggu tetap mengalir, Bapak Ibu.
tetap mengalir. Tapi dia nggak happy. Dan kalau terus-terusan dilakukan begitu, maka si pemain bola biasanya akan pindah ke klub lain. Tahu ya, Anda yang suka bola tahu ini. Pindah ke klub lain, tawar-menawar di sana, ternyata lebih murah dibayarnya. Dibayarnya lebih murah, tapi dia memilih untuk tinggal di dalam klub itu. Kenapa? Karena di klub itu dia bisa main. Di klub itu dia bisa jadi bukan hanya penonton, tapi dia jadi pemain di lapangan. Apa yang orang Kristen tidak tahu tentang mereka? Yaitu si pemain bola ini tahu bahwa dia lebih berbahagia ketika dia bukan duduk di kursi supporter. Tapi dia akan happy ketika dia menjadi bagian dari permainan itu. Walaupun hari itu dia diizinkan dibayar dengan lebih murah. Kenapa? Karena dia akan selalu lebih berbahagia kalau dia terlibat dan menjadi pemain di dalamnya. Hari ini sama juga dengan hidup kita. Kita akan jauh lebih berharga, jauh lebih happy, jauh bisa menambahkan nilai di hidup orang lain. Saat kita bukan hanya menjadi penonton, tapi kita menjadi pemain-pemain kerajaan Tuhan, di mana kita juga terus bertumbuh di dalamnya. Tutup mata kita sembah Tuhan.